datang di Sapa JKN. Suara dan aspirasi perbincangan seputar jaminan kesehatan nasional. Podcast ini berada di bawah naungan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone. Episode kali ini kita akan membahas terkait akses layanan di luar fasilitas kesehatan terdaftar dengan menggunakan JKN. Saya Ramla akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Berobat di luar fasilitas kesehatan terdaftar dengan menggunakan JKN tentu saja memiliki beberapa pertanyaan dan beberapa tantangan. Kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait topik ini. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, Bapak Ahmad Saleh Abdullah. Selamat sore Pak Ale. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Ale, jadi gini Pak, kita akan tanya-tanya seputar bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau berobat di luar fasilitas kesehatan terdaftar. Misalnya nih, fasilitas kesehatan kita di Sinjai, terus tiba-tiba jalan-jalan ke Makassar, tiba-tiba sakit di Makassar. Apakah itu bisa digunakan menggunakan JKN atau bagaimana Pak? Oke, jadi langsung saja Pak ya ke pertanyaan pertama. Apakah bisa Pak peserta JKN itu berobat di luar fasilitas kesehatan terdaftarnya? Ya, jadi topiknya menarik ya. Jadi bagaimana ketika peserta sementara berada di luar wilayah fasilitas kesehatan di mana dia terdaftar. Nah, banyak kondisi tertentu di mana peserta tidak berada di fasilitas kesehatan di mana mereka terdaftar. Contohnya, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, atau bahkan pegawai swasta berangkat ke luar daerah, di luar wilayah domisilinya, di luar fasilitas kesehatan terdaftarnya, dalam rangka tugas. Nah, pada saat bertugas, mereka membutuhkan layanan kesehatan. Atau kondisi ketika mudik lebaran. Iya, betul Pak. Mudik ibadah hari raya agama lainnya tentunya. Nah, itu biasanya peserta pastinya akan mengakses fasilitas kesehatan, utamanya fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Nah, itu berarti dia mengakses yang terdekat, yang bisa dia raih. Nah, dalam kondisi ini, dalam jaminan kesehatan nasional telah diatur bahwa hal ini tentunya bisa dan boleh-boleh saja. Boleh Pak, boleh. Berarti? Ya. Boleh. Tapi ini berlaku untuk semua orang Pak atau bagaimana? Atau ada pengecualian, misalnya hanya PNS atau bagaimana? Pada dasarnya semua segmen ya. Jadi semua peserta berasal dari segmen manapun, baik itu pekerja penerima upah, bukan pekerja penerima upah, mandiri, tentunya bisa mengakses layanan ini dengan satu syarat, kepesertaannya aktif. Kepesertaannya aktif, sehingga para peserta tidak menemui permasalahan administratif lagi ketika mengakses layanan, utamanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi bisa untuk semua orang selama kepesertaan JKN-nya aktif Pak ya? Ya. Tapi apakah ada kriteria penyakit tertentu Pak yang bisa diakses di fasilitas kesehatan di luar Faskes terdaftar atau tidak ada pengecualian? Ya, jadi begini, pada intinya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh peserta itu telah diatur, distandarisasi sedemikian rupa sehingga benefit atau manfaat yang diterima itu sama saja, sama ketika berada di daerah asalnya maupun di tempat di luar fasilitas kesehatan terdaftarnya. Terkait ketentuannya Pak ya, misalnya ada batas waktu, misalnya hanya bisa digunakan satu kali saja atau dua kali saja atau bisa sampai beberapa kali Pak di luar Faskes terdaftar. Benar. Jadi telah diatur regulasi terkait hal ini. Ketika seseorang
berkeinginan mengakses atau berada dalam kondisi di mana dia harus mengakses layanan tertentu, misalnya dia dalam kondisi gawat darurat, memerlukan pertolongan medis secepatnya, maka dia dapat mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama dan memanfaatkannya juga secara berjenjang. Khusus untuk gawat darurat mungkin dapat mengakses langsung ke gawat darurat rumah sakit ya. Rumah sakit. Ya, itu untuk FKTP dia dapat mengaksesnya itu selama 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Maksimal 3 kali, Ya, Pak. Berarti. dan bila mereka yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit, maka tetap berlaku sama seperti halayaknya prosedur biasanya, maka akan mendapatkan rujukan yang berlaku selama 90 hari atau 3 bulan. 3 bulan. Sesuai dengan indikasi medis nanti yang diberikan oleh Pak Dokter fasilitas tingkat pertama yang merujuk ke dokter spesialis di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi tadi kalau kondisinya gawat darurat bisa langsung ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Ya. Kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu maksimal 3 kali dalam sebulan, Pak. 3 kali dalam sebulan. Ya. Tapi ini berlaku untuk semua fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, Pak? Atau ada FKTP atau FKTL tertentu? Benar sekali. Jadi begini, dalam pelayanan, dalam kerjasama yang dibuat oleh BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, tentunya kita telah mempertimbangkan kualitas, mutu, dan kesetaraan di dalam. Dalam hal ini, kita dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi sehingga diyakini pelayanannya standar, sesuai dengan standar, dengan mutu yang telah diatur oleh pemerintah. Sehingga seluruh benefit yang diberikan itu tentunya sama. Jadi kita mengharapkan di fasilitas kesehatan awal dan fasilitas kesehatan di mana dia berada itu standar dan pelayanannya sama. Ini Pak, kita meminta tips ya Pak Ale. Ya. Apakah ada kriteria memilih fasilitas kesehatan? Misalnya nih kita lagi sakit di sebuah tempat, bagaimana kriteria memilih fasilitas kesehatan untuk berobat di luar dari vaskes kita? Atau bebas saja? Ya. Untuk bagi para peserta yang sekali lagi tadi berada dalam kondisi di mana dia memerlukan layanan kesehatan secepatnya, yang paling awal itu paling bagus adalah mengakses layanan yang paling dekat. Yang paling dekat dari tempat tinggal sementara yang pada saat memerlukan layanan kesehatan itu. Nah, seperti itu. Jadi itu penting karena nantinya untuk mengakses itu kan membutuh mobilisasi. Mobilisasi dalam keadaan sakit atau memerlukan layanan kesehatan, tentunya kita memerlukan akses yang paling cepat. Paling dekat. Ya, jadi untuk memilih itu bisa menggunakan aplikasi mobil JKN. Di sana ada fitur untuk bisa melihat vaskes terdekat. Nah, bisa juga melalui web BPJS Kesehatan. Kalau dari segi biaya Pak, apakah ada perbedaan biaya kalau misalnya kita berobat di vaskes terdaftar atau di luar vaskes terdaftar? Jadi untuk biaya tentunya standar kita sama tadi ketika kita memulai kerjasama dengan fasilitas kesehatan, yaitu tidak ada iur biaya. Tidak ada iur biaya. Sehingga peserta dapat aman dan nyaman ketika mengakses layanan yang dituju, fasilitas kesehatan yang dituju. Begitu. Dari segi manfaat Pak, apakah ada perbedaan manfaat yang diterima apabila kita berobat di vaskes terdaftar atau di luar vaskes terdaftar? Ya, jadi memang untuk layanan yang diberikan, kita telah menyusun perjanjian kerjasama dengan seluruh vaskes dengan mengatur standar dan mutu layanan yang sama, sehingga
kita juga telah mengatur bahwa tidak ada iur biaya, sehingga layanannya tentunya akan sama, dan kita harapkan pelayanannya juga dapat seefektif dan seefisien mungkin walaupun pesertanya tidak berada terdaftar di situ di tempat tersebut. Dari segi implementasinya nih Pak, misalnya dalam ketika kita mau berobat di luar Vaskes terdaftar, terus kita mengalami kendala, itu apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, pertama sekali adalah memastikan kepesertaannya aktif. Harus ini yang penting, karena untuk mengakses layanan kesehatan kita pasti diminta menunjukkan KTP, NIK atau KK di mana di dalamnya tertera NIK kita. Nah, di BPJS Kesehatan kita juga telah menyediakan fasilitas aplikasi mobile JKN. Di dalam aplikasi mobile JKN itu terdapat kartu KIS digital. Itulah yang kita tampilkan, kita tunjukkan kepada fasilitas kesehatan yang dituju bahwa kondisi kepesertaan kita aktif dan kita berhak mendapatkan layanan di luar fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sebanyak maksimum 3 kali pelayanan. Yang terakhir Pak, dari segi BPJS Kesehatan, apakah ada tantangan yang dihadapi terkait regulasi berobat di luar Vaskes terdaftar ini? Tentunya ketika sebuah kebijakan yang sifatnya baru dan sifatnya memberikan kemudahan, tentunya kita pastinya akan mensosialisasikan kepada seluruh fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini kita terus lakukan pelatihan edukasi, penyampaian informasi bahwa sebuah fasilitas kesehatan itu wajib memberikan layanan kepada peserta yang tidak terdaftar di wilayahnya sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Tentunya edukasi lainnya diberikan oleh fasilitas kesehatan tersebut kepada peserta yang datang untuk berobat. Begitu. Jadi kita juga pastinya pada saat menjalankan kebijakan ini, benefit ini pasti masih ada yang belum paham, itu wajar. Namun apabila ada informasi keluhan bisa dilaporkan ke kami melalui mobile JKN atau saluran-saluran lain melalui WhatsApp yang ada, supaya kami dapat segera menindaklanjuti ketika ada pengaduan terkait layanan yang di luar Vaskes ini. Baik Pak Ale, terima kasih atas sharing-sharingnya Pak, menambah informasi tentunya bagi teman-teman Sapa JKN juga. Demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Jadi saya bisa tarik kesimpulan dari perbincangan dengan Pak Ale bahwa apabila peserta JKN yang penting dalam kondisi kepesertaan aktif bisa mengakses layanan di luar fasilitas kesehatan terdaftar. Apabila dalam kondisi kegawat daruratan berarti bisa langsung mengakses layanan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dan apabila ingin mengakses fasilitas kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa di maksimal 3 kali dalam sebulan. Demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Pantengin terus podcast Sapa JKN untuk mendapatkan informasi terkait program JKN. Terima kasih dan sampai jumpa.